Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergi Armaliani. NIM saya 28920505045, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan UAS dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan teori perilaku konsumen dan produsen, serta faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen tersebut. Yang kedua, jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk minimalisir biaya produksi. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna. Jelaskan ciri-cirinya dan apa kelebihan dan kekurangan dari pasar ini. Yang pertama, teori perilaku produsen memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses sebagai output. Karena itu, bila keseimbangan produsen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam mengkonsumsi barang berlaku the law of diminishing marginal utility, sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return. The law artinya dirumuskan oleh ahli ekonomi aliran klasik, yaitu David Ricardo. Bunyinya, apabila sejumlah faktor produksi yang tidak tetap atau variabel faktor seperti tenaga kerja ditambahkan secara terus-menerus kepada faktor produksi tetap atau fixed faktor seperti tanah, maka mulai titik tertentu akan menunjukkan adanya kenaikan hasil produksi yang kurang dari sebanding. Yang satu, perilaku konsumen rasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas. Produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen. Konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin, dan konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Yang kedua, perilaku konsumen rasional. Kamu tentu tahu bahwa rasional adalah lawan kata dari rasional. Menurut KBBI, rasional berarti tidak berdasarkan akal atau penawaran. Ternyata dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan apabila konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Konsumen hanya mampu menggunakan merek terkenal. Konsumen membeli produk demi gengsi semata. Faktornya yaitu bahan baku, modal. Berdasarkan sifatnya ada 2 jenis modal, yaitu modal tetap dan modal lancar. Yang ketiga, tenaga kerja. Jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk minimalisir biaya produksi. 1. Cari cara untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik tapi dengan harga murah. Yang kedua, cari tenaga kerja yang rendah biayanya. Yang ketiga, menggunakan sistem take home job. Yang keempat, temukan sistem produksi yang paling efisien. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Yaitu pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang berjumlah banyak, serta produk atau barang yang homogen. Dalam kasus ini, baik penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, karena hanya nantinya harus merupakan kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Pada dasarnya, setiap permintaan terbentuk dari kemauan konsumen, sedangkan penawaran datang dari keinginan produsen. Kedua hal ini dipengaruhi oleh struktur dan informasi nantinya terstruktur. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen jika pembeli akan berpindah penjualan secara instan. Kekurangannya, dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak dapat mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam program, karena
penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan. Lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk, itu berarti kemungkinan persaingan akan lebih banyak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.